Untuk pertarungan yang sesungguhnya itu di pelatihan ini, tapi sebenarnya banyak bumbu-bumbunya. Bumbu cinta, bumbu Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Aya Chang. Kali ini tebak aku sama siapa? Sama dia asing lagi ya. Udah sering kok muncul di video-video aku. Jadi aku pengen ngupload video lagi, tapi ini videonya nggak asing buat kalian. Ini video yang pertama kali aku upload itu tentang pendaftaran dan proses ke Jepang. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol gitu, gimana sih caranya buat nyampe ke Jepang. Jadi karena video aku sebelumnya itu ada masalah, jadi suaranya itu hilang. Aku pengen buat versi yang terbaru lagi, yang mungkin bisalah buat biar jadi referensi lagi ya buat yang punya minat buat ke Jepang. Nah, kami ini salah satu perwakilan dari Indonesia yang bekerja di Jepang di Shisetsu. Jadi kayak kalau kita itu mungkin kayak Pantiwerda gitu ya kalau di Indonesia. Jadi di salah satu daerah Takarasuka dekat Osaka. Jadi untuk ke Jepang itu sendiri ada dua proses sih sebenarnya, melalui pemerintah dan juga swasta. Kalau kami berdua kemarin ikut yang pemerintah. Jadi nama programnya itu adalah program EPA atau Economic Partnership Agreement. Jadi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang untuk mengirimkan tenaga perawat ke Jepang. Jadi setiap tahun tuh ada ya Moya? Tiap tahun tuh buka pendaftaran. Iya, jadi tiap tahun ada. Kalau angkatan kita, karena kami ini angkatan yang ke-11, jadi artinya sudah 11 tahun gitu kerjasamanya. Nah, sekarang ini IPA terbaru, IPA 13 yang sementara kemarin pelatihan di Jakarta, tapi karena ada pandemik, ada COVID-19, agak diundur ya. Jadi dipulangkan dulu ya ke rumah ya. Jadi seharusnya itu mereka itu berangkat ke sini itu mungkin ya bulan-bulan inilah, bulan 5, bulan 6 gitu. Mereka sudah harus berangkat ke sini buat melanjutkan pelatihan lagi di Jepang, tapi karena adanya corona pandemi, ini ya. Makanya kayaknya ditunda dulu. Ya, mudah-mudahan kita berdoa aja semoga mereka juga bisa cepat nyusul ke sini. Amin. Jadi untuk programnya ini sendiri ya, kalau aku nggak bisa terlalu ngejelasin yang program swasta, cuman kalau junior aku ada yang ikut program swasta, itu kayaknya mereka kayak apa persiapannya juga ekstra ini sih, karena mereka butuh biaya tambahan biayanya gitu kayaknya. Lumayan banyak. Ya, kalau dari segi biaya kayaknya mereka, maksudnya yang swasta ini ya namanya penyalur ya, pasti dari kitanya harus menyiapkan dana gitu kan buat kesini. Tapi ada juga sih yang maksudnya dia dibayarnya itu pas udah nyampe di sini. Jadi mereka juga ada keringanan pas nyampe sini. Bisa bayar gitu, bisa dicicil gitu loh. Kalau kami program pemerintah kemarin tuh cuman kayak berkas-berkas ya Moya. Tapi juga ngeluarin biaya juga lumayan ya, resikonya. Ya lumayan juga sih kalau, tapi nggak sampai banyak banget sih, nggak sampai lewat 10 juta tuh kayaknya nggak, kecuali emang boros pas ke Jakartanya, karena kita ada banyak proses ya. Jadi untuk syaratnya sendiri ya, untuk syarat umumnya itu pokoknya harus perawat ya kalau ikut program ini intinya ya. Baik perawat yang kanggoshi untuk yang kerja di rumah sakit umum, ataupun kaigoshi yang kerja di kayak Pantiwerda gitu. Jadi namanya kaigo fukushiki. Jadi harus perawat pokoknya. Yang bidan tuh kayaknya nggak bisa ya kalau di program ini, bisanya di program swasta kalau nggak salah. Nah, untuk syarat umum nih Mo, syarat umumnya itu kita harus punya fotokopi KTP yang masih berlaku ya. Terus fotokopi paspor ya wajib ada. Terus fotokopi akte kelahiran.
Terus ada fotokopi kartu pencari kerja. Atau AK1 yang dilegalisir ya. Ini wajib banget ya. Ini tuh wajib banget. Ini asli surat izin dari orang tua. Kalau nggak dikasih izin jangan berangkat. Itu syarat juga nih. Syarat juga. Tapi untuk formatnya sendiri ada kok, udah diiniin. Oh ya, kalau misalnya kalian pengen yang lebih jelasnya lagi sih, sebenarnya kalian bisa lihat di websitenya. Mau syarat pendaftaran, mau biaya, mau ada semua di situ. Cuman kami mau memperjelas aja detail-detailnya. Dan langsung aja aku kasih tutorial untuk buka link dari BNP 2 TKI atau BP 2 MI untuk pendaftaran perawat ke Jepang. Jadi kalian tinggal ketik BP 2 MI G2G Jepang, terus kalian klik, dan yang paling atas itu kemudian akan muncul situs resminya ya dari BP 2 MI. Dulunya sih websitenya itu BMP 2 TKI, tapi sekarang udah ada yang baru kayaknya diperbaharui. Jadi kalian bisa klik yang ini, pengumuman pendaftaran penempatan calon kandidat pekerja migran di Indonesia. Kemudian di sini bakal muncul informasi-informasi terkait pendaftaran, misal syarat khusus untuk Kanggosi ataupun Kaigosi, dan juga syarat-syarat umum. Kemudian persiapan apa aja sih yang kalian butuhkan untuk bisa mendaftar. Kemudian ada mekanisme pendaftaran. Kalian bisa klik websitenya untuk daftar, dan juga waktu pendaftaran ternyata itu 1 Februari sampai 31 Mei ya. Jadi mungkin saat kalian lihat video aku itu mungkin waktunya udah agak mepet, tapi mudah-mudahan kalian masih bisa ya untuk daftar. Kemudian ini di sini ada lampiran. Nah, di sini di lampiran ini bagi yang ingin tahu nih biaya penempatan untuk program ke Jepang. Jadi karena banyak banget yang DM ke aku yang nanya berapa sih biaya kira-kira yang diperlukan untuk bisa ke Jepang. Nah, ini dia, di sini ada semua. Tapi di sini untuk detail-detail yang resminya, dan ada sih biaya-biaya lain sebenarnya yang dibutuhkan. Ya, aku bakal jelasin dikit nanti. Terus ini juga ada item pemeriksaan ya untuk tes kesehatan. Ini dia, tadi ada kayak urin, darah, dan sebagainya. Terus juga di sini yang nggak kalah penting adalah surat pernyataan atau izin dari orang tua ya, ataupun pasangan bagi yang sudah menikah. Nah, formatnya ini bisa langsung di-download dan tinggal diisi sesuai dengan data-data kalian. Nah, pokoknya praktis banget untuk ini karena udah disiapin ya, termasuk dengan surat untuk tidak mengundurkan diri kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat banyak banget pengumuman, tinggal kalian lihat ya. Semoga informasi itu bermanfaat. Jadi itu tadi, lanjut lagi setelah surat izin orang tua itu mana itu? Pokoknya harus ditandai materi 6.000 gitu. Fotokopi legalisir surat keterangan catatan kepolisian ya, SKCK, itu wajib. Terus terus fotokopi hasil medical check up. Iya, untuk medical check up ini sendiri ya, sebenarnya ada rumah sakit tertentu yang ditunjuk, tapi nggak harus di situ juga nggak apa-apa. Yang penting di situ ada keterangan bahwa kalian sehat untuk bekerja, itu udah bisa. Untuk detail-detail untuk medical check upnya sendiri tuh udah ada, pokoknya udah lengkap tuh apa aja yang perlu diperiksa. Jadi termasuk kayak foto ronsen, kemudian urin, darah, kemudian yang secara umum lah berat badan, tinggi badan kayak gitu. Terus juga ada audiometri, jadi untuk tes pendengaran gitu tuh ada. Kalau aku kemarin menghabiskan untuk medical check up aja tuh hampir 1 juta ya. Kalau kamunya mau? Ya sekitar segitulah biayanya di Indonesia. 800.000 sampai 1 jutaan gitu. Pokoknya yang dibutuhkan. Intinya wajib sehat. Iya. Ya harus sehat lah kan mau kerja. Terus juga selanjutnya nih apa nih? Foto terbaru. Ada foto berwarna. Foto berwarna ya. Dengan latar belakang putih. Iya, Pokoknya menghadap ke depan tuh biar cantiknya kalian tuh kelihatan. Terus selanjutnya itu nggak boleh. Nih, nggak boleh ada tato ya, bagi perempuan sama laki-laki juga tuh nggak boleh ada tato dan tindik. Yes, kalau perempuannya nggak apa-apa, tindik ya, laki-laki nggak boleh.
nggak usah lah, kalau tindik juga nggak bagus kan kesannya, jadi nggak usah. Terus ini membuat surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus matching, dan tentu aja ini ada materi 6.000, jadi kalian harus benar-benar niat dulu lah ya. Iya. Harus benar-benar niatnya tuh Jangan harus benar-benar setengah-setengah. Jangan setengah-setengah, pokoknya ikhlas dari hati. pokoknya pengen ke Jepang gitu, nggak yang setengah-setengah. Kalian harus benar-benar yakin baru Ya. daftar. Soalnya kalau misalnya udah menandatangani surat ini apa untuk tidak mengundurkan diri dan dinyatakan matching, ya kalian harus jalani. Soalnya kalau nggak, kayak katanya ada apa namanya, Konsekuensi. ya ada dendanya lah ya. Ya gitulah pokoknya. Terus apa tuh? Tidak menuntut ganti rugi apabila proses penempatan ditemukan kasus yang diakibatkan oleh peserta sendiri sehingga dikeluarkan. Jadi jangan yang aneh-aneh lah intinya. Apalagi kan kalian pas masih nanti udah dinyatakan lulus kan nanti ada pelatihannya, itu berangkat jangan ke yang Jakarta aneh-aneh. Jangan buat yang kekacauan gitu biar nggak dikeluarin. Soalnya kalau misalnya keluar ya keluar, nggak ada ganti rugi atau apa. Tapi kalau nggak buat keributan itu nggak afdol. Jangan lah intinya ya, kalian harus jadi anak-anak yang baik. Ini Selanjutnya itu kalau bisa, kalau kami ya, tapi dulu kita nggak ada ya. ya angkatan ke-11 kami sampai 12 tuh belum ada syarat untuk Sertifikat harus, N5. harus ada sertifikat bahasa Iya. Jepang tuh kami belum ada. Jadi kami alhamdulillah masih beruntung ya. Iya. Tapi yang EPA 13 sekarang sudah harus ada. agak kibisi dikit lah. Agak ini lebih killer lah ya. Iya. Mungkin tapi nggak yang susah kok. Sekarang udah banyak LPK tempat pelatihan bahasa Jepang. Kalian tinggal ke sana buat belajar bentar, nggak lama-lama juga nanti dapat sertifikat N5. Dasar banget ya. Pokoknya N5 itu insya Allah gampang Bisa. sih. Pasti bisa. Pasti bisa lah. Jadi kalau udah punya itu, oke, buruan daftar ya. Karena ada keuntungan, banyak banget keuntungannya. Jadi nanti kami bakal jelasin apa aja sih keuntungannya buat kalau daftar lewat pemerintah. Terus ini sertifikat misal yang mendukung nih bahasa Inggris atau BTCLS tuh bisa buat data-data pendukung aja sih. Nggak harus banget sih. Tapi kita nggak ada ya. Aku ada BTCL sama PPGD aku ada. Oh. Sama aku ada pernah pelatihan di Pekalongan itu tentang keperawatan lansia, dan itu aku masukin. Itu mungkin menunjang semua lah ya, tapi itu buat penunjang aja sih. Terus ini ada nih syarat khusus yang membedakan antara kita mau daftar kayak Kanggosi atau Kaigo. Itu tadi ya, Kanggosi perawat yang di rumah sakit, kemudian Kaigosi bisa juga di rumah sakit tapi dia lebih banyak di Shisetsu atau di Pantiwerda gitu. Perbedaan yang mendasar itu adalah di pengalaman kerja. Jadi kalau untuk fresh graduate bisa lari ke Kaigo Fukushiki atau Kaigoshi tadi, karena itu terbuka lebar, bahkan setiap tahun tuh butuh banyak, pokoknya butuh, di Jepang tuh butuh ribuan perawat dari berbagai macam negara untuk kerja di sini. Tapi yaitu tadi harus sesuai juga apakah lolos atau enggak. Jadi kalau kami, misal kami di angkatan kami dulu mungkin sekitar hampir 1000-an gitu pendaftar, dan yang lolos cuman 300-an. Gitu 300-an itu pun ditambah dengan Kanggoshi yang untuk rumah sakit ini ya, rumah sakit umum. Nah, perbedaan mendasar tadi itu pengalaman kerja. Jadi mereka minimal ya 2 tahun, sama disesuaikan dengan apa sih namanya? STR. Jadi harus sinkron antara STR tanggal berlakunya itu minimal 2 tahun sama pas pengalaman kerjanya 2 tahun. Nah, kemarin kebetulan ini mau fresh graduate ya, bisa dibilang fresh graduate. Dia cuman kerja sekitar berapa? 1 bulan wisuda langsung kerja, rupanya matching kan. Jadi dia itu, kalau aku sih karena nggak cukup 2 tahun juga pengalaman kerjanya, sama STR-nya juga telat datangnya, jadi ya udah aku ngikut yang Kaigo. Tapi kalau kalian emang punya pengalaman kerja, aku saranin lebih baik ngambil yang Kanggoshi. Kanggoshi yang benar-benar di rumah sakit umum gitulah. Terus itu tadi ya,
untuk yang ikut ini bisa dari D3, D4, D1, nurse, semuanya bebas kok. Yang penting perawat aja. Terus apalagi nih, untuk yang pendaftarannya itu kalau misalnya kalian pertama tuh harus kayak daftar online gitu loh. Jadi berkas-berkas kalian, misal tadi ijazah juga ada nih. Jadi kalian siapin ijazah, KTP-nya dulu, KTP di scan kayak gitu kan, pendaftaran online. Jadi di scan terus nanti dimasukin deh sebagai data kita. Kemudian paspor, paspor juga sebenarnya itu antara wajib. Kalau misalnya ada sih yang buat paspor setelah matching, tapi kalau aku ya buat lebih praktis gitu, ya udah aku buat bikin dulu duluan, paspor, iya sama. baru mendaftar. Jadi nggak pusing-pusing lagi pas udah matching, karena pengurusan paspor tuh juga nggak gampang, nggak yang mudah gitu. Maksudnya mungkin adalah kendalanya, tergantung orangnya. Kalau aku dulu ya berapa hari gitu ngurusnya. Sama. Iya, jadi terus juga untuk apa nih, ijazah sama akte lahir bisa ya. Pokoknya ijazah kalian harus translate ke bahasa Inggris. Terus juga apalagi untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu yang tadi kayak surat pernyataan orang tua gitu, persetujuan orang tua itu udah ada tersedia. Tinggal di fotokopi, tinggal di print ya, di print udah scan kayak gitu. Jadi kita daftar online dulu. Biasanya pendaftarannya itu tanggal bulan Januari sampai bulan Mei. Jadi kalau memang ini kalian harus rajin-rajin buka linknya BNP2 TKI yang program G2G Jepang, biar kalian update terus informasinya, biar nggak ketinggalan. Kalau aku tuh dulu ya, temen aku udah daftar duluan. Kalau aku agak telat gitu, jadi aku udah telat banget. Kalau lo mah? Gue dulu juga sama, awalnya tuh nggak pengen ikut ya, tapi karena teman-teman udah pada daftar semua, pengen deh coba-coba ikut. Belum tentu ya kan, belum tentu lulus, nggak taunya rezekinya alhamdulillah ya nyampe sini. Awalnya coba-coba doang. Iya, kenapa aku bilang program ini bagus, karena kita ada beberapa keuntungan kalau aku bilang ya. Karena kita kalau udah dinyatakan lulus, biaya-biaya yang kita keluarkan untuk pendaftaran itu bisa dikembalikan pas kita mau berangkat ke Jepang, bahkan lebih dapatnya ya. Iya, karena kita ya nanti kalau udah dinyatakan, enggak deh, prosesnya dulu ya. Kita habis kirim berkas nih secara online, jadi habis itu data kita udah masuk, kita lulus data ya, kita lulus berkas, kita datang kita ke ini dulu, ke BNP2 TKI-nya atau BNP3. Kami BNP3 TKI. Iya, BNP3 TKI. Pokoknya kayak gitu, kita pergi ke kantornya buat verifikasi data. Jadi data-data yang udah di-upload diperlihatkan lah bahwa ini yang aslinya. Setelah itu kita kayak difoto gitu loh ya. Terus habis itu, setelah itu dinyatakan lulus berkas. Nah, pokoknya setelah lulus berkas tadi dilanjut dengan tes tertulis. Ujian. Tes tertulis ini kita bayar sih, kalau kemarin tuh sekitar 250 ribuan ya, atau 300 sampai 500 lah, pokoknya sekian aja segitulah. Pokoknya habis di ujian itu yang diujiankan adalah tes keperawatan dan tes psikologi. Tes keperawatan itu sendiri kalian nggak perlu khawatir, kalian buka aja lagi soal-soal hukum kalian. Itu tuh kayak gitu, intinya secara ininya tuh kayak tes ukom. Kalau aku sih kemarin ngelihatnya itu kayak tes ukom D3 soalnya dia tuh soal-soalnya tuh mirip soal-soal D3, dan juga cara ngerjainnya sama kayak dibundarin gitu, kayak ujian nasional gitu pas SMA gitu kan, pas ukom. Kalau aku sih ukomnya kemarin untuk yang program nurse itu karena pakai komputer udah nggak kayak gitu, cuman soalnya sih hampir mirip aja. Gue gitu. masih buletin kayak gitu ya, jadi kayak gitulah intinya, kalian pokoknya kayak ukom lah. Terus juga nanti ada tes psikologi. Nah, tes psikologi itu banyak nih hati-hati ya, banyak kejebak soalnya di situ. Soalnya kan namanya tes psikologi berarti kayak menguji lah sampai di mana sih kayak gitu secara psikologi. Tes psikologi yang bisa kalian lihat banyak kok di internet, bisa kalian lihat di YouTube. Ada tes koran, ada tes kayak menebak-nebak gambar, terus ada kayak tes perhitungan gitu ya, secara umum lah psikologi kayak gitu.
nggak perlu khawatir. Itu kalian nggak belajar pun sebenarnya kalian bisa, karena kalian itu kan kelihatan dari ini kalian, jawaban kalian tuh kalian kayak gimana pribadinya kayak gitu. Tapi kalau kalian emang pengen lah ngelihat gimana sih contoh-contohnya, ya udah lihat aja di YouTube, nggak apa-apa. Banyak kok di YouTube, lihat aja. Terus selanjutnya kalau udah dinyatakan nih lulus tes tertulis, selanjutnya kemana mau? Kita berangkat ke Jakarta. Kamu dari Medan ke Jakarta, aku dari Makassar ke Jakarta. Jadi di situ kita berkumpul dari seluruh Indonesia pesertanya yang udah tadi tersisi, akhirnya kita ngumpul dan tes wawancara. Kita atau matching. interview. Pokoknya itu tesnya ya aku bilang seru sih, karena kita bakal ketemu langsung sama pihak penerima atau pihak dari Jepang. Nah di sana itu kayak gini loh, kayak aku udah pernah jelasin di video aku sebelumnya, jadi kalian untuk lihat detailnya lihat aja di sana gimana caranya pas yang tes wawancara kemarin. Jadi kayak kita tuh berinteraksi sama pihak penerima, pihak dari Jepang, orang Jepang ya. Nah kalian nggak usah khawatir kalau kalian belum lancar bahasa Jepang, nggak apa-apa karena ada penerjemah. Ada penerjemah biasanya di bawah. Jadi untuk kalau misalnya udah tes interview ini udah lulus, kalian akan ini lagi untuk tes matching. Dan tes matching ini karena sebelumnya itu pas tes wawancara itu ada nomor-nomor mereka, nomor-nomor setiap penerima rumah sakit atau si setsunya. Nah kalian nanti akan disuruh memilih 10 ya. 10 pilih 10, tapi yang diutamakan yang bener-bener kita yakin ya. Emang kita bener-bener yakin itu di urutan pertama. Iya, jadi kalau misalnya di tes wawancara itu tuh kalian ada kayak ini bagus nih. Udah kalau emang bener-bener minat ya kan, ditaruh di urutan pertama. Jadi taruh urutan pertama biar tingkat kematchingannya itu lebih besar. Iya. Pokoknya kalau kalian pengen detailnya lihat kembali di video aku yang sebelumnya. Nah, setelah itu tuh kalau misalnya udah yang menyatakan matching gimana mau? Lupa. Enggak lah, kau lupa kita ke ini pelatihan. Oh iya, lupa. Kita berangkat lagi ke Jakarta, kita ngumpul, belajar lagi. Iya, jadi abis tes interview itu pulang dulu, terus habis itu dinyatakan lulus, kita lulus matching, berarti udah ada yang udah ada yang menerima kita untuk kerja di tempat dia, berarti kita udah siap untuk bertarung. Bertarungnya apa? Belajar. Ya, tapi bertarung di tempat itu tuh kayak kita jadi ratu lah ya. Seru ya, ada kisah cinta juga. Untuk pertarungan yang sesungguhnya itu di pelatihan ini, tapi sebenarnya banyak bumbu-bumbunya. Bumbu cinta, bumbu ya stres. Tapi semuanya seru lah ya. Pokoknya ada yang cinlok lah, ada yang apalah, itu urusan belakangan lah itu. Ada yang jadi pelakor. Intinya belajar, intinya kita di situ tuh belajar. Terus kita juga ada kegiatan mingguan tuh olahraga ya, senam. Iya, banyak dapat temen lah pokoknya. Iya, kita dari berbagai daerah. Ada 300-an loh kandidat terpilih dari seluruh Indonesia berkumpul di satu tempat, hidup bersama selama 6 bulan, belajar bareng, main bareng. Pokoknya semuanya seru banget. Dan yang paling penting, semua fasilitas itu gratis. Jadi dari segi buku, gurunya atau sensei gitu kan, fasilitasnya, makannya semuanya gratis. Satu lagi, kita juga digaji kan? Iya, dan paling itu dapat kita uang jajan, uang saku, pokoknya hampir tiap bulan sih. Cuman kadang ada yang 1-2 bulan tuh sekali, tapi langsung digabung gitu, jadi langsung banyak klop. Dan kayaknya kalau perhitungannya tuh sekitar 3-4 juta lah sebulan. Jadi kita tuh bisa dibilang dapat 20-an uang saku selama 6 bulan belajar. Keren banget kan. Terus juga nanti pas sebelum berangkat nanti ada yang pas digabungin tuh bulan-bulan terakhir kita dapat langsung 10 jutaan. Itu buat persiapan ke Jepangnya, karena kan sampai Jepang biaya hidup kan ini lagi tinggi lagi. Nah setelah kita pelatihan di Jakarta itu, kita nanti berangkat ke Jepang, tapi pulang dulu deh. Tapi
kalau nggak salah tuh nggak nyampe seminggu, paling Enggak, kita kemarin 4-5 tuh, hari gitu enggak, iya. pulang ke Indonesia. Singkat Pulang banget ke ya? Indonesia, pulang ke rumah. Singkat banget waktunya tuh. Iya, itu bulan puasa, jadi kita lebarannya di sini di Jepang. Nah, berangkat ke Jepang, pelatihan lagi di Jepang 6 bulan, dan di situ kalau yang kemarin di Jakarta kita satu kamar 2 orang atau 3 orang sampai di 4 orang Jepang, lah. Sampai di Jepang tuh sendiri-sendiri, dan fasilitasnya tuh bagus banget, pokoknya kayak hotel. Ya, pokoknya enak deh, cobain deh. Pokoknya kayak hotel, semua makannya aduh enak-enak, dari berbagai negara juga, makanan menu-menunya tuh dari berbagai macam negara. Terus juga kadang sih disediain kayak ada apa, rendang dari Indonesia kayak gitu, pokoknya macam-macam. Terus juga kita selalu diberikan materi-materi tentang keperawatan lagi, tentang pengetahuan umum untuk bekerja di Jepang, terus budaya-budaya yang ada di Jepang. Pokoknya kita semua diajarin kayak gitu. Jadi biar mental kita kuat menghadapi pekerjaan di Jepang yang bisa dibilang nggak mudah. Ada berbagai macam tantangan dan rintangannya ya, pokoknya bisa dari teman kerja yang kita nggak nyambung, bisa dari misal kita rawat pasiennya rada-rada berat kayak gitu ya, pokoknya semuanya itu bumbu-bumbunya lah ya, kita harus bersyukur, pokoknya semuanya harus disyukurin ya Moya. Seberat apapun, ingat aja apa sih motivasi awalnya kesini. Gimana sih perjuangannya ke sini kalau misalkan lagi down? Kan tadi udah dijelasin dari pertama sampai terakhir tuh perjuangannya panjang banget. Nggak susah loh ya menuju ke sini tuh. Tapi tetap pokoknya harus semangat. Tapi tetap pengen pulang. Kadang-kadang lah ya, namanya homesick, pengen pulang tuh ada. Tapi kalian harus semangat. Pokoknya kumpulin niat dulu, terus juga restu orang tua. Yang paling penting tuh doa orang tua buat bisa lulus. Pokoknya kalian punya niat, udah kalian harus siap-siap semuanya, berkas, siap hati, siap pikiran, semuanya. Itu sih yang paling penting ya kalau menurut aku buat kerja di Jepang. Syarat-syaratnya juga udah, nanti kalau kalian pengen lihat aja lagi lengkapnya di sini nih, di bawah sini. Kalian lihat, cek semuanya ada di situ. Terus oh ya, untuk biayanya itu ya aku bilang oh ya, kami juga salah satu kandidat yang alhamdulillah kemarin bisa dinyatakan lulus ke sini, padahal nggak pernah pelatihan bahasa sama sekali. Cuman kemarin di kampus sih sempat kayak ada program belajarnya. Katakana, hiragana doang. Salam-salam kayak gitu, tapi nggak sampai yang belajar benar-benar. Ya kemarin nggak serius, paling itu apa sih kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah kita bisa lulus. Juga ini belajar apa sih, nggak ngerti, males, nggak tahu nyampe sini. Iya, dan pasti yang namanya sesusah-susah apapun, kalau kita ada kemauan, ada niat dan berusaha, pasti bisa. Jadi kalian pasti bisa. Kami tunggu di sini ya. Ya Mo ya. Iya. Kalau kalian sampai sini terus kalian tempatnya dekat-dekat sini, main bareng biar bisa hangout bareng. Oke. Ini kita juga lagi di luar ini, kita lagi di taman yang cantik banget. Kita ini lagi namanya bosan di rumah. Surumi Ryokuchikoe, yang lagi bulan puasa kayak gini, ngabuburitnya di sini, tenang banget tuh pokoknya pemandangannya di sini. Pokoknya itu aja sih yang penting. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah, ataupun ada tambahan informasi yang pengen disampaikan, oke silahkan, kami woles kok. Welcome. Itu aja sih ya. Yes. Ya udah, kita akhir lagi. Atau ada yang pengen lo pesan-pesan, tambahin dulu apa kayak gitu? Nggak ada. Buat calon jodoh. Istri setia. Calon jodoh. Calon nanti. Nggak ada, semangat aja. Udah cukup. Udah. Yakin. Ya udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye bye. Sayonara.